Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita bakal berpetualang ke sebuah masa yang jauh sekali di masa lalu setelah zaman Nabi Nuh. Kita akan kenalan sama orang-orang yang badannya super besar kayak raksasa dan juga seorang nabi yang hatinya baik sekali. Sudah siap buat dengerin ceritanya? Yuk kita mulai. Nah, coba deh bayangin, siapa ya orang-orang raksasa yang saking kuatnya sampai bisa mengubah gunung batu yang keras jadi istana? Keren banget kan? Penasaran? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai ya ceritanya. Jadi, mereka ini namanya adalah kaum 'Ad. Mereka itu hidup setelah masa banjir besar Nabi Nuh di sebuah tempat yang indah banget namanya Al-Ahqaf yang penuh sama bukit-bukit pasir. Nah, yang bikin kaum Ad ini spesial banget adalah Allah itu memberi mereka banyak sekali anugerah yang luar biasa. Coba bayangin deh, tubuh mereka itu tinggi dan besar, kayak raksasa. Mereka juga super kuat. Bahkan saking kuatnya, mereka bisa memahat gunung batu jadi rumah dan istana yang super megah. Belum lagi, negeri mereka itu subur banget. Kebunnya hijau di mana-mana dan airnya melimpah-limpah. Wah, keren banget ya. Rasanya dengan semua kekuatan itu mereka bisa melakukan apa saja kan? Tapi, ada tapinya nih. Sayang banget, dengan semua kekuatan dan kekayaan itu, ada sesuatu yang salah di dalam hati mereka. Mereka pelan-pelan jadi sombong. Dan yang paling parah, mereka lupa untuk berterima kasih kepada Allah yang sudah memberi itu semua. Coba deh kita lihat bareng-bareng di sini. Allah kasih mereka badan yang kuat, mereka malah jadi sombong banget. Bukannya dipakai buat menolong, malah merasa jadi yang paling hebat sedunia. Terus, Allah kasih mereka negeri yang indah. Mereka malah bikin patung-patung dari batu dan menyembahnya. Mereka benar-benar lupa untuk bilang terima kasih atau bersyukur kepada Allah. Nah, karena Allah itu Maha Penyayang, Dia nggak mau dong lihat hambanya tersesat. Jadi, Allah mengutus seorang nabi yang sangat baik hati bernama Nabi Hud. Dan yang keren, Nabi Hud ini ternyata masih saudara mereka sendiri loh, dari kaum 'Ad juga. Dengan suara yang lembut dan penuh kesabaran, Nabi Hud menasihati kaumnya. Beliau mengingatkan, "Wahai kaumku, yuk kita sembah Allah saja. Ingat dong, kan Dia yang sudah kasih kita semua kekuatan ini, kebun-kebun yang indah ini." Nasihatnya baik banget ya. Tapi, apa coba yang terjadi? Bukannya didengerin, mereka malah ketawa kenceng. Mereka bilang Nabi Hud itu bohong, bahkan menganggapnya aneh. Aduh, kesombongan itu benar-benar sudah menutup hati mereka, jadi mereka sama sekali nggak mau menerima nasihat yang baik. Karena kaum 'Ad tetap aja sombong dan nggak mau dengar, akhirnya sebuah pelajaran besar pun akan datang. Langit pun mulai menunjukkan tanda-tandanya. Nah, ini dia nih bagian yang bikin deg-degan. Pertama, Allah hentikan hujan turun. Lama banget. Akhirnya, kebun-kebun mereka yang tadinya hijau subur jadi kering kerontang. Terus suatu hari, tiba-tiba muncul awan hitam gede banget di langit. Mereka semua langsung bersorak gembira. "Hore! Hujan datang!" teriak mereka. Tapi mereka salah besar, teman-teman. Awan itu ternyata isinya bukan air, tapi badai angin yang super-duper dingin dan mengerikan. Dan ini bukan badai biasa loh. Anginnya itu kencang banget dan bertiup terus-terusan tanpa henti selama, coba tebak, 7 malam dan 8 hari. Wow, kebayang nggak sih lamanya badai itu? Angin itu saking kuatnya sampai bisa menghancurkan semua istana batu mereka yang megah itu. Lalu, kaum 'Ad yang sombong dengan tubuh raksasanya itu gimana? Mereka semua diterbangkan oleh angin, enteng banget, kayak daun-daun kering yang berterbangan. Di sini kita lihat ya, kekuatan mereka yang dibanggain itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Tapi di tengah semua kehancuran itu, ada kabar baiknya. Terus, gimana nasib Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman? Tenang aja teman-teman, Allah melindungi mereka semua. Mereka semua selamat, nggak ada yang terluka sedikit pun. Nah, dari cerita ini, kita bisa belajar banyak hal penting nih. Dari kisah yang hebat ini, ada 3 pelajaran penting yang harus kita ingat. Pertama, jangan pernah sombong. Sehebat apapun kita, jangan pernah merasa paling jago ya. Ingatkan kaum 'Ad hancur karena kesombongan mereka. Kedua, selalu bersyukur. Kalau kita punya mainan bagus, badan sehat, jangan lupa bilang Alhamdulillah. Dan yang ketiga, ini penting banget. Kita harus dengerin nasihat yang baik. Entah itu dari ayah, bunda, guru, atau teman. Nah, sebelum kita selesai, aku punya satu pertanyaan buat kalian pikirin di rumah. Coba bayangin deh, kalau kalian dikasih satu kekuatan super atau kelebihan yang istimewa. Kira-kira, kebaikan apa sih yang mau kalian lakukan dengan kekuatan itu? Coba direnungkan ya. Oke deh, sampai jumpa di cerita seru berikutnya.